Oke. Oke, Take 2. Tadi ternyata kagak kerekam ya. Aduh ya Allah. Welcome back Kofiko Kopdar Film ala The Bosco bersama gue Sultan Syabuta Zulkarnain dan sama gue Nabila Fitriani. Oke, langsung aja kita pengen ngebahas salah satu film yang lagi Drakor. Oh, ya. Beda dong. Maaf ya. Drakor. Ya, sebel nih. Drama Korea Drama Korea ya. yang berjudul Happiness. 뭐 하는 짓이야 당신? 행복해지는 게 어려워. Benar-benar drama Korea yang lumayan booming sih sebenarnya sih, dan juga kayak lumayan dibicarain orang tentang kayak situasinya hampir sama zaman sekarang. Iya, situasinya tuh hampir sama. Jadi ceritanya Apa? Bagus nih. Bridgingnya oke. ceritanya ini tuh abis COVID ya. Belum, masih iya, COVID. abis COVID bener. Masa after COVID? Iya, setelah pandemi COVID Ah, berakhir. iya, benar. Setelah pandemi berakhir nih, mereka kan sering pakai masker kemana-mana, karantina, terus kayak udah ngerasa, oh COVID udah mendingan nih, gitu, udah kayak menghilang. Ya, new normal Kayak, nih. Iya, new normal. Udah enak nih, orang udah bisa keluar rumah segala macam, udah bisa nikah juga gitu. Nah, diceritain juga di sini ada sepasang kekasih yang Yap. dari SMA. Awal ketemunya tuh lucu sih. Dia apa ketemu di sekolah kan? Iya, ketemu di sekolah. Jadi si cowok ini diperanin oleh siapa? Si Park Hyung Sik Iya, Park yang Hyung jadi Jung Ji Hoon. Si Ji Hyun ini Iya. dia tuh atlet baseball. Benar. Nah, terus dia punya cedera lah yang sampai ngebuat dia udah nggak bisa untuk main baseball lagi. Situ dia Iya. frustasi di atas gedung tuh. Ya. Nah, terus itu rame lah buat nyelamatin dia kan, sampai nggak boleh ada yang pulang sebelum dia turun. Selamat Iya, ya, dia sebelum dia turun. Terus Dan karena kesel itu si Sebomnya sebelumnya kesel. ke atas lah Ya, dia. gue mau pulang nih ke rumah gitu. Iya. Ya udah akhirnya dia nyamperin si Jiun, kayak dia bilang ini temen gue gitu. Padahal bukan temen dia nggak Bukan, ya. kenal. Benar. Terus tiba-tiba dia didorong gitu aja dari atas. Dan bahkan si ituannya siapa namanya? Yang polisi yang pengen Iya. nenangin si Ji Hyun ternyata jadi bawahannya si Ji Hyun sendiri. Iya. Dan dari situ tuh dia kayak punya cita-cita untuk jadi polisi lah ya. Iya. Dari kenal segala sama si macam. cewek ini, karena si cewek ini kayak tomboy lah istilahnya gitu. Iya. Berani segala macam. Dia jadi polisi malah tapi ceweknya jadi FBI. Iya, lebih tinggi lagi. Lebih tinggi jabatannya. lagi ya. Emang iya. Terus juga kayak pemerannya kan lumayan banyak nih. Kan dari ceritanya tadi kan dari situ sendiri terus muncul konflik lah gitu sampai Iya. akhirnya dia nikah lah ya. Iya. Konfliknya di apartemennya itu. Terus juga pembantunya juga lumayan banyak nih, kayak ada si Jo Wo Jin yang jadi Han Tae Sok yang tentara itu, Iya. tentara militer yang berusaha buat menekan angka mengambil kasus ini benar. gimana caranya untuk mengurangi lah orang-orang yang punya penyakit ini. Iya, dia nggak mau kayak orang-orang itu sama kayak istrinya gitu. Iya, dia punya cerita sendiri sih. Iya benar. Karena dia ditekenin juga sama atasannya lagi. Ini sama pejabatnya tuh, Iya. parah. Parah Ternyata pejabatnya yang bikin istrinya begitu juga, ngeselin. Asin banget. Terus juga ada si Lee Jo Seung yang jadi Andrew. Iya. Andrew. Ada juga Moon Ye Won yang jadi Wo Sang Hee. Yang Wo Sang Hee itu siapa ya? Gue lupa deh. Yang pemilik apartemen bukan kayak. Gimana coba lihat mukanya? Nih, Wo Sang Hee. Bukan pemilik apartemen. Oh, selingkuhannya si dokter. Ah iya, selalu kayak si dokter benar ya. Selingkuhan Cakep aja sih. selingkuh. Nah, ada juga Lee Dia selingkuh juga sama pengacara, aduh. Eh, parah. Bisa-bisanya. Ada juga si Lee Kyu Hyung yang seniornya si Sebom Iya, iya. yang kena COVID, kena jadi zombie juga gitu. Juga ada Han Dae Sol yang si Boram, Iya, iya. yang jadi Boram. Ada juga Park Jo Hye yang jadi Jisoo di sini. Gua nggak tahu Jisoo yang mana ya. Ada juga Park Hae Bon yang jadi Na Hyung Kyung, dan masih banyak lagi, kalian tonton aja sendiri ya. Dan juga itu karakter lumayan banyak soalnya gitu, jadi agak susah ya untuk orang Indonesia ngapalin karakter Korea sih. Namanya emang susah sih ya. Tapi itu kayaknya jadi ciri khas Korea juga sih buat kayak memiliki karakter-karakter yang banyak gitu. Iya. Biar Soalnya ceritanya emang beragam. di sini tuh diceritainnya lebih ke gimana situasi di suatu apartemen mewah di era Pandemi. penyakit ini. Iya. Bukan pandemi lagi, ini beda penyakitnya gitu. Jadi tuh di yang militer itu siapa namanya?
Si Hantasop. Iya, Hantasop tuh dia bikin apa ya, kayak ngekarantina ini apartemen karena muncul awalnya tuh dari ini kan Apartemen. dari yang si dokter cewek ini psikolog dia kena. Nah dari situ dibuat lah buat apa karantina satu apartemen, terus dibuat pilihan siapa yang mau ninggalin apartemen ini, siapa yang mau tetap di apartemen. Terus ternyata masih banyak warga yang pengen tetap di apartemen karena kan di Korea sendiri rumah atau apartemen itu mahal kan ya. Iya. Jadi mereka mikir kalau misalnya mereka pergi dari sini, mereka mau tinggal di mana gitu. Iya, Jadi mereka mempertahankan apartemen ini. Cuma dari situ juga kan nggak aman juga gitu di apartemen kan. Nah di situ muncullah konflik-konflik dari beberapa orang setiap lantainya gitu. Ada aja yang bikin masalah. Nah, dan juga mungkin diceritain dulu kali ya, kenapa efek zombie ini bisa kejadian gitu. Jadi kayak pertamanya itu kan dari orang yang nggak mau kena COVID, terus dia minum salah satu pil yang namanya Next gitu. Pil itu efeknya itu bakalan bikin kebugaran tubuh gitu, terus juga kayak bikin kita sehat lagi lah gitu maksudnya. Tapi efek sampingnya sendiri, pil itu bisa bikin orang haus gitu. Hausnya haus banget gitu, bukan haus aja ya. Bukan haus yang cuma orang minum air juga udah kan gitu. Bukan. Ya. Bahkan ditunjukin sendiri sama si siapa namanya? Yang penjaga itu. Iya, yang penjaga bubaran ya. Tempat fitness Dia udah minum segala tapi masih haus. Makanya kenapa apartemen itu dikarantina itu karena dari tempat olahraganya sendiri, fitnessnya itu dia ngejualin obat itu. Jadi banyak orang-orang apartemen ini yang minum pil itu Iya, gitu. benar-benar. Dan juga si tempat kebugaran ini kan ternyata kan yang boleh masuk ya yang apartemennya mewah kan gitu. Yang nggak boleh gitu ya. nggak boleh 5 ke bawah nggak boleh lah gitu. Orang-orang miskin nggak boleh masuk kan. Fitness lah, nggak boleh fitness, orang miskin nggak boleh fitness. Ya nggak boleh. Jadi ya udah deh, jadi banyak kita yang kena ternyata di apartemen itu. Sampai akhirnya mereka berdua ini, si Sebom sama si Jihyun ini kan ya berusaha buat ngelindungin rumahnya lah, kayak home sweet home lah gitu maksudnya. Dia kayak ngusahain ngelindungin apartemennya sendiri dan juga ngusahain ngelindungin lingkungan apartemennya biar supaya kayak ya nggak ada yang masuk apartemen ini dan kita aman-aman aja nih gitu. Aman-aman aja. Pokoknya setiap pintu tuh ditutup. Iya benar. Ditutup pakai koran atau tempelan apa gitu biar mereka tuh yang di luar dari gedung ini tuh nggak bisa lihat gitu, nggak bisa lihat. Yang udah terinfeksi semuanya itu nggak bisa lihat. Karena kan di basement sendiri kan banyak tuh yang udah kena basement mobil di situ banyak. Yang lu suka dari drakor ini apa? Gue suka dari nilai-nilai yang bisa diambil di drama ini sih, kayak gimana caranya kita untuk saling jaga satu sama lain walaupun kita nggak saling kenal atau segala macam. Terus juga gue paling suka dari yang tokoh utamanya sendiri nih, si Jihyun sama Sebom, yang mereka kisah percintaan mereka tuh kayak nggak lebay. Jadi gue suka aja gitu ngeliat dia kayak gimana caranya mereka bisa saling selalu ada lah, melengkapi di saat Sebom butuh, Jihyun ada, di saat Jihyun butuh, Sebom ada. Itu gue paling suka banget dari film ini gitu. Saling ngejaga ya berarti mereka juga ya. Gimana caranya untuk take a gift lah ya. Give and take. Ya. Kayak seru banget deh pokoknya, nonton deh pokoknya. Kalau dari gue sendiri yang gue suka ini adalah situasinya hampir mirip sama situasi zaman sekarang, dimana kayak PPKM juga mulai naik gitu. Yang nantinya bakalan kayak orang udah bingung nih buat kayak COVID ini gimana sih caranya? Ya udah ditekan aja lah gitu sama obat. Gitu ditekan sama obat, terus obatnya malah bikin orang jadi kena efek samping lain gitu. Dan itu sendiri buat gue kayak lah kenapa gimana kalau kejadian di Indonesia gitu atau di luar lah gitu di kita dunia kan aslinya ya. Kita nggak tahu ada yang apalagi COVID ini kan lagi naik-naiknya gitu kan. Pasti kan kayak lama-kelamaan gitu ada aja lah pencetus pinter lah ya dia buat obat kayak ginian gitu tapi efek sampingnya begitu gitu maksudnya ada aja mesti. Gue sukanya dari situ sih, dari situasinya yang lumayan relate ya sama buat kita mikir juga ke depannya gimana langkahnya. Kita tuh nggak boleh langsung percaya kalau misalnya ada obat yang bilang minum obat ini COVID langsung sembuh gitu. Jadi takutnya ada efek samping segala macam. Jadi sama kayak orang pakai kalung anti COVID. Iya.
Aduh itu aneh banget. Langsung Oke, katanya pakai kalung itu langsung sembuh. Terhindar dari COVID, mana ada. Oke, kalau yang nggak suka ya apa? Yang nggak suka dari film dari Sebenarnya bukan gak suka sih, cuma kurang aja gitu, kurang nyambung di gua ya. Di endingnya gua ngerasa kurang karena di mana si Ji Hyun ini udah meninggal kan, dia udah jadi zombie nih, digigit. Ya, karena dia nggak punya antibody, digigit kan dia jadi zombie tuh. Terus tiba-tiba ketemu lagi sama Sebum kan, Sebum tadinya di tempat militer yang gitu ya. Nah, terus dia bela-belain nyamperin si Ji Hyun. Terus tiba-tiba si Ji Hyun itu mati gitu, kayak tiba-tiba gitu dia merem. Terus tiba-tiba lagi layarnya langsung hitam, ditembak kan? Ditembak. Layarnya hitam, terus tiba-tiba dia hidup lagi, bahagia, endingnya bahagia. Jadi kayak bener-bener happiness sih. Bener-bener happiness. Kita tahu gitu, masa happiness ya berarti endingnya bahagia. Cuma mungkin dibutuhin satu episode lagi kali ya buat ngejelasin gimana ending dari happiness ini. Iya benar-benar. Karena episodenya aja 12, biasanya kan drakor 16 episode kan. Iya, ada juga yang 6 tapi ya gantung. Kalau yang 6 mesti gantung. Antara gantung sama ada season 2-nya sih. Menurut gue setuju tadi sama lo, tapi gue lebih berpikiran lagi buat kayak kenapa cuma di apartemen doang gitu maksudnya. Konflik ini cuma di apartemen doang, kenapa nggak di luaran juga kayak konflik segala macam, kenapa nggak dikasih tahu aja gitu maksudnya. Entah kayak entah kayak di misalkan di dia kotanya mana gitu, terus di Seoul udah kacau balau gitu segala macam, kenapa nggak digituin aja gitu maksudnya, kenapa nggak ditambahin itu. Kenapa cuma di satu apartemen, ya udah apartemen doang gitu. Gimana caranya orang ngejagain rumah aja gitu maksudnya. Jadinya agak-agak aneh juga sih. Diambil kesimpulannya paling dia ngeceritain tentang gimana cara bertahan hidup di apartemen ini, di gedung ini gitu. Karena di luar itu mereka cuma diliatin dari berita yang di TV, cuma di TV doang. Tiba-tiba kan internet sama TV putus kan, listrik nggak ada, mati. Nggak ada lagi tuh. Udah bingung dia tuh. Udah gitu, kita fokus gimana cara bertahan hidup di sini gitu. Iya, filmnya jadi kayak fokus bertahan hidup di salah satu apartemen doang udah ya. Ya udah. Capek sih sebenarnya sih. Sebel juga sih kayaknya ya dengan drakor ini, tapi yang serunya juga ada gitu. Maksudnya alurnya seru. Nggak ngebosenin sih, karena bikin penasaran di setiap episode, akhir episode ini. Disambungkan tuh. Terus bikin penasaran kayak apalagi selanjutnya gitu kan ya. Apalagi masalahnya. Siapa lagi nih biang masalahnya gitu. Biang masalah juga beda-beda lagi kan. Banyak, karena dari tipe-tipe orangnya juga sendiri beda-beda. Ada yang pengen menang sendiri, ada yang penyayang juga, terus ada yang egois juga banyak tuh ya, yang egois. Benar-benar. Ada yang itu juga lagi pengen si Sebum sama si Ji Hyun mati kan gitu. Cuma buat gara-gara ya udah biar gue kuasain aja. Iya, jadi tuh kayak gimana ya? Apalagi yang cleaning service-nya tuh. Yang pas terakhir tuh. Udah nyolong duit, pas diambil kagak mau, ini duit saya. Oh, yang di lantai 15 ya? Iya. Jadi dia ngerasa gue jadi kaya nih. Bukan yang di lantai 15, yang di rumah dokter. Oh, yang itu juga ada. Kan kreditnya kan diambil semua kan dokter kan. Malah yang pas siapa yang pengacara sama selingkuhannya tuh pas pengen nyambil duit di kreditnya malah nggak ada tuh. Oh iya. Itu aja sih sebenarnya sih. Yaudah, mungkin udah kali ya. Ada pesan lagi nggak buat film ini nih biar para viewers di rumah bisa nonton gitu? Apa ya? Kalau menurut gue pesan dan kesannya dari film ini gimana caranya kita untuk saling menjaga di situasi manapun. Iya, lu udah ngomong juga. Iya. Gak usah ngomongin 2 kali sih. Pokoknya itu deh yang nilai moral yang bisa kita ambil dari drama Korea ini. Ya, dan juga ini jadi salah satu tontonan yang bagus sih buat nemenin kalian yang lagi di rumah aja gitu. Buat para viewers yang lagi WFH, bosen ngapain, seluruh drakor udah dihabisin gitu. Bahkan drakor yang kemarin sempet yang zombie-zombian juga tuh udah dihabisin gitu. Kalian bingung gitu mau kemana lagi. Sedangkan kayak drama-drama belum ada lagi nih gitu. Masih ada sih sebenarnya sih, tapi kayak nungguin lagi ongoing lagi. Tim malas buat nonton yang ongoing, langsung aja nonton yang Iya, benar. Udah selesai 12 episode, kalian bisa tonton di View. Kalian bisa nonton langsung di sana gitu. TVN. Ya, TVN. Kalau kalian yang ada TV-nya ada TVN. Ya, benar. Tapi mesti nggak ada subtitle Indonesia.
Oke, mungkin segitu aja dari gua Sultan Cabuta Zulkarnain dan Gue Nabila Fitriani. jangan lupa buat like, comment, and subscribe Indoposco channel dan jangan lupa buat Pantengin terus TikTok kita indoposco.id. Oke, dan juga jangan lupa buat terus pantengin website kita di www.indoposco.id. Oke, mungkin segitu aja dari kita berdua. Bye bye viewers. Bye viewers.